Kegiatan minasama konbanwa. Pada hari ini saya akan membahas tentang yang saya tadi pelajarin pada hari ini juga tentang Jido Sasebi. Untuk yang masih seputar tentang komponen-komponen mobil atau alat-alat kerja yang digunakan dalam pengerjaan mekanik ya. Untuk yang pertama itu ada kikir. Kikir itu bisa disebut dengan yasuri. Yasuri itu kikir. Kikir ini digunakan dalam pekerjaan teknik atau pertukangan untuk proses finishing material seperti kayak logam atau kayu. Dan kikir ini banyak juga modelnya. Itu ada kikir rata disebut dengan hira yasuri. Terus ada kikir yang setengah bulat. Kikir yang setengah bulat itu disebut hang maru yasuri. Dan untuk selanjutnya itu ada kikir bulat. Kikir bulat itu disebut maru yasuri. Selanjutnya ada kikir kotak, itu kaku yasuri. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada kikir segitiga, itu disebut sangkaku yasuri. Dan selanjutnya itu ada gergaji besi. Gergaji besi bisa disebut juga dengan yuminoko. Yuminoko itu gergaji besi. Dia berfungsi untuk memotong besi. Fungsinya sama seperti gergaji kayu, cuman ini khusus untuk besi. Selanjutnya itu ada primer. Primer itu bentuknya kayak batang logam itu dalam bahasa Jepang bisa disebut rima. Itu berfungsi untuk penghalus bagian dalam lubang agar lebih presisi dan permukaannya itu lebih licin atau halus. Untuk selanjutnya ada alat itu yang disebut juga dengan benci gurainda. Itu mesin gerinda. Itu memiliki mesinnya itu memiliki dua batu, sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu biasanya dipasang di atas meja. Kalau yang ini ada gerinda tangan tuh, dan ini yang kita sebut tuh gerinda yang di atas meja. Banyak sih fungsi untuk kayak semacam, kalau teman-teman bisa lihat tuh ada di tukang-tukang kayu biasanya. Dan selanjutnya itu ada tapu itu derat. Itu digunakan saat membuat ulir. Selanjutnya itu ada kunci derat. Tadi kan deratnya ya, sekarang kuncinya. Tapu renci, itu kunci derat. Itu berfungsi untuk membuat derat. Ini alatnya. Kalau tadi kan ada deratnya ya. Selanjutnya itu ada komponen selanjutnya ya. Itu ada dials. Dials itu disebut daisu. Itu ini pasangan rimmer yang tadi, tapi yang ini alatnya pasangan rimmer dalam hal pembuatan ulir. Itu mengubah batang logam menjadi baut atau ulir. Dan selanjutnya itu masih seputar alat kerja. Di sini ada alat ukur, bisa disebut dengan meteran juga. Itu sukeru atau monosasi alat ukur. Di sini ada penggaris besi, meteran gulung, dan ada meteran lipat juga. Itu tergantung dengan kebutuhan masing-masingnya. Terus selanjutnya ada jangka sorong, nogisu. Itu berfungsi untuk mengukur juga sama. Cuman di sini ada dua tipe. Yang pertama itu tipe digital. Itu hasil ukurnya nanti muncul di layar LCD. Dan untuk selanjutnya itu ada yang tipe dial atau tipe yang ukur biasa, semacam kayak penggaris gitu. Itu hasil ukurnya nanti melalui jarum. Untuk selanjutnya itu ada namanya mikrometer. Mikrometer itu micrometer. Itu digunakan untuk mengukur benda dengan tingkat presisi ketelitian yang sangat tinggi, biasanya hingga 0,01 mm. Selanjutnya ada dial indikator. Dial indikator itu bisa disebut dengan dayaru geji. Itu dial indikator. Fungsinya untuk mengatur perataan, mengatur kebengkokan, dan mengatur kesejajaran. Selanjutnya ada thickness gauge atau shikusunesu gauge. Itu untuk mengukur ketebalan lebar celah yang sangat sempit. Selanjutnya ada alat pengukur juga, alat pengukur kompresi. Itu bisa disebut dengan kompresong. Kompresong itu alat pengukur kompresi. Dia digunakan untuk mengukur ketekanan kompresi dalam silinder mesin. Dia juga bisa mengetahui kesehatan piston dan katup di dalam mesin, terutama di mesin-mesin mobil. Dan selanjutnya ada circuit tester. Circuit tester itu di sini bisa disebut dengan Sakito Tesuto. Itu berfungsi untuk mengukur arus listrik, tegangan, dan hambatan pada sistem kelistrikan mesin. Dan yang terakhir itu ada tes akikulen. Itu tes akikulennya bakteri Kranto Tesuto. Itu dia berfungsi untuk mengukur
berat jenis air aki atau coolant, serta konsentrasi dan titik beku cairan tersebut. Untuk saat ini cukup sampai di sini, nanti kita lanjutkan besok. Domo arigatou gozaimasu.